karya mata uang tahap 1 dari komunitas pionir. Menurut buku putih tersebut, PAI akan menjadi mata uang global yang dirancang bukan sebagai aset atau investasi tradisional, namun sebagai mata uang. Oleh karena itu, kami sebagai komunitas pionir perlu membantu PAI menyelesaikan misinya. Tim inti hanya dapat mengurus pekerjaan infrastruktur, sisanya tergantung pada kita. Inilah sebabnya mengapa penting bagi para pionir untuk memahami bahwa kita mempunyai tugas kita sendiri. Tugas kita bukan hanya menyelesaikan KYC dan migrasi, itu untuk mengembangkan PAI sebagai mata uang. Ciri-ciri mata uang meliputi daya tahan, portabilitas, dapat dibagi, keseragaman, pasokan terbatas, dan penerimaan. Mata uang mempunyai 5 fungsi utama, yaitu skala nilai, alat peredaran, alat penyimpanan, alat pembayaran di mata uang dunia. Mata uang penyelesaian dunia. Selama 2,5 tahun terakhir, fokus kami adalah menetapkan fungsi mata uang pertama sebagai skala nilai dan menghasilkan setidaknya 1 juta data GCV senilai 314.159 US dollar. Kami telah menerima dukungan dari para pionir yang mewakili setidaknya 120 negara. Kami yakin tidak ada alternatif lain selain GCV dalam hal penetapan harga. Pengumuman Kortim di Vivo menunjukkan bahwa kami berada di jalur yang benar dan berada di garis depan Open Mainnet. Hasilnya, GCV senilai 314.159 US dollar selaras dengan misi dan visi PAI Network. Saya perhatikan banyak pionir yang mempertanyakan Kortim tentang penundaan KYC dan prosedur migrasi selama 2,5 tahun terakhir. Tanggapan saya adalah mereka menunggu GCV dari para pionir. Tanpa dukungan ini, tujuan kami dalam membangun mata uang tidak akan tercapai. Namun terlepas dari adanya gerakan GCV global baru-baru ini, kami belum melihat keterlibatan signifikan dari sebanyak pionir di dalam perdagangan dalam perputaran GCV. Sebagian besar data dihasilkan oleh para pionir. Hal ini penting pada tahap awal skala nilai. Pionir kami. Kami telah mengirimkan petisi ke Kortim 3 kali untuk Open Mainnet di Vivo. Hal ini karena sebagian besar pemimpin masyarakat dan pionir menghadapi kekurangan sumber daya dan fungsi pertama skala nilai telah berhasil. Jika Kortim dapat mengumumkan harga GCV dan Open Mainnet pada Bitcoin, seluruh ekosistem akan beroperasi dengan sistem harga yang sama untuk pengembangan. Kami yakin strategi ini juga bisa berjalan dengan baik. Namun, Kortim telah mengumumkan bahwa Open Mainnet akan paling cepat pada akhir tahun ini. Dari sudut pandang saya, tujuannya adalah untuk mencapai 15 juta KYC dan 10 dompet PAI migrasi. Dan yang lebih penting, tidak terlepas dari marketplace yang tersedia di PAI Browser sejumlah 100 e-commerce marketplace. Dan yang lebih penting lagi untuk memastikan bahwa ekosistem telah berkembang untuk memenuhi tingkat kematangan yang diuraikan dalam buku putih tahun 2019, atau setidaknya memiliki prototipe ekosistem. Pendekatan ini mungkin menghilangkan kebutuhan untuk mengumumkan harga PAI setelah seluruh ekosistem telah diterima. Pendekatan konservatif ini bertujuan untuk mencegah pionir mengubah PI menjadi fiat setelah Open Mainnet. Sebaliknya, ekosistem akan menawarkan manfaat bagi para pionir untuk digunakan. Hal ini akan menghasilkan mata uang PAI yang lebih stabil dan aman. Karena Kortim telah memutuskan untuk melakukan Open Mainnet hingga akhir tahun atau setelahnya, setidaknya terdapat waktu 5 bulan untuk pengembangan ekosistem. Oleh karena itu, pertanyaannya sekarang adalah apa yang dapat dilakukan para pionir selama tahap mata uang kedua. Para pionir selalu mempunyai tugas untuk menyelesaikan KYC dan migrasi
mereka tepat waktu. Dan mereka didorong untuk menjadi validator jika mereka menginginkannya. Selain hal-hal di atas, para pionir mempunyai tugas penting lainnya, yang mana core team tidak bisa langsung meminta kita melakukannya. Namun, itu adalah sesuatu yang perlu kita lakukan sendiri. Tugasnya adalah menggabungkan ekosistem dengan harga GCV. Seperti yang telah kita bahas, karena kita menginginkan PAI sebagai mata uang, maka PAI harus beredar di komunitas kita. Oleh karena itu, kita memerlukan merchant dan penyedia jasa untuk menawarkan produk atau jasa. Namun, kita tidak bisa memaksakan mereka melakukan hal tersebut jika kami menerapkan pembayaran PAI penuh. Mereka akan menghindari partisipasi saat ini. Kami melihat beberapa pembayaran PAI penuh di ekosistem online kami dengan harga yang berbeda-beda. Namun hampir semuanya sangat rendah, kurang dari $1 atau kurang dari $0,1. Kami yakin harga ini tidak sesuai dengan visi dan misi jangka panjang PAI. Itu sebabnya kami memilih untuk hanya mendukung GCV. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memotivasi pedagang dan penyedia layanan untuk bergabung dengan ekosistem kita sebagai satu satuan yang bertujuan open market nanti dengan harga GCV 314.159 $. Saran saya adalah mengizinkan sebagian PAI dan sebagian fiat mereka bisa menggunakan fiat 50%, 60%, 70%, 80%, bahkan 90%. Selama ini nilai fiat lebih rendah dari harga pasar, maka akan menguntungkan pionir. Semakin banyak pedagang yang bergabung, mereka akan bersaing satu sama lain untuk menurunkan rasio fiat. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang nyata, bukan lingkungan amal. Kita tidak boleh menggantung pada pemimpin, pionir, atau pedagang untuk berdonasi. Sebaliknya, kita perlu menciptakan mekanisme yang memungkinkan mereka bersaing, yang akan menguntungkan mereka dan memotivasi lebih banyak pedagang untuk bergabung. Bagaimana dengan pionir? Jika diberikan dua pilihan, mana yang akan kamu pilih? Satu, hanya barang kecil senilai $1 atau tersedia untuk pembayaran PAI penuh tanpa tersedia produk bernilai tinggi dan masih perlu mengeluarkan fiat dari pasar luar. Dua, beli produk dalam komunitas kami dengan rasio fiat 50%, 60%, 70%, bahkan sampai 90% lebih rendah dari harga pasar luar, dan termasuk barang yang lebih besar seperti ponsel, TV, peralatan, perhiasan, furnitur, pakaian, sepatu, dan lain-lain, tanpa batasan. Anda akan menghemat setidaknya 20-30% untuk pembelian harian atau barang mewah Anda. Saya yakin Anda menginginkan opsi atau pemilihan di opsi PAI, karena Anda akan menghemat sejumlah besar uang selama 5 bulan. Yang terpenting, Anda akan sangat bahagia karena Anda memahami bahwa apa yang Anda lakukan akan mewujudkan GCV 314.159 $, tanpa keraguan. Apakah Anda ingin hidup dengan ketidakpastian atau kepastian? Mengikuti sistem barter seperti ini pasti akan memberi Anda kebahagiaan. Inilah yang saya sebut dengan penciptaan sirkulasi PAI, yang merupakan tahap kedua kita setelah open market. Kita akan memasuki tahap ketiga, keempat, dan kelima, yaitu tahap penyimpanan pembayaran dan penyelesaian mata uang internasional. Karena GCV 314.159 $, berada di jalur yang menuju open market, kita perlu membuat GCV lebih diterima secara luas dan digunakan secara luas untuk menciptakan sirkulasi. Dengan cara ini, kami akan membuat fondasi open market GCV menjadi sangat kuat, dan ini akan menjadi ekosistem setelah open market untuk mengurangi risiko apapun yang menyebabkan semua pionir pergi ke pasar bursa untuk melakukan dumping. Ini tidak hanya mewakili masa depan para pionir, kami telah juga masa depan dunia. Mari kita bersatu sebagai keluarga dan komunitas yang kuat dan bersatu. Namun di luar kesatuan ini, sangatlah penting untuk membangun ekosistem bisnis yang kuat dan lingkungan pembangunan yang mendukung untuk mendorong dan memberi insentif bagi partisipasi lebih banyak anggota ekosistem untuk mencapai tujuan jangka panjang. Hal ini akan berdampak positif pada perekonomian lokal dan memfasilitasi penggalangan dukungan dari berbagai pemerintahan nasional atau untuk jaringan PAI sendiri.